Selamat datang di channel Supri Teknik, mengulas segala permasalahan elektronik di rumah Anda. Untuk kali ini kita mengulas permasalahan layar pecah karena terkena remote. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, tekan tanda lonceng, dan jangan lupa share ke kawan-kawan agar channel ini makin berkembang. Ya, selamat datang kawan. Ini ada kiriman TV dari konsumen yang katanya TV ini dilempar remote gitu sama anaknya, jadi pecah layarnya. Dan kemarin sudah saya carikan pengganti. Ini saya ganti pakai barang-barang yang ibaratnya sudah nggak kepake sih sebenarnya, cuman kondisi masih baru. Ini dari gudang, ada sebuah gudang gitu kan, sebuah gudang dengan harga yang miring gitu. Ini TV yang diambil cuman mainboardnya, karena dia dijual satuan gitu kan, satuan. Ini untuk mengatasi permasalahan harga, dimana konsumen yang ingin harga terjangkau gitu kan, karena memang konsumen nggak semuanya itu menengah ke atas. Konsumen saya itu banyakkan menengah ke bawah, dan ini salah satu tutorial agar teman-teman yang mengalami pecah layar itu bisa perbaikan sendiri. Nah, nanti disimak videonya secara lengkap. Ini tuh boleh bisa dilihat bahwa ini mainboardnya sudah diambil, ini sudah dijual mainboardnya. Ini kita bongkar, kita ambil LCD-nya, LED-nya ya, LED-nya layarnya kita ambil. Ini merek Koka, kita pasang di merek Sharp yang tadi, yang pecah layarnya. Dan kebetulan ukurannya sama, untuk lebarnya itu kurang lebih 80 cm. Ini layar 32 in ya. Kalau kita beli panel baru itu sekitar harganya 1.500.000. Tapi kalau kita bisa nyari ke bengkel-bengkel barang-barang bekas yang mungkin mainboardnya mati atau power supply-nya mati dan panelnya masih bisa kita pakai, nah itu lumayan, harga bisa separuh harga. Apalagi kita bisa beli sendiri dan kita pasang sendiri, itu akan lebih menghemat budgeting kita gitu. Kemarin saya mendapatkan barang ini dengan harga 400.000 coba, dibanding harga-harga baru gitu. Sedangkan ini LCD-nya masih baru ya, itu masih kelihatan plastiknya. Dan ini kemarin, dan saya masih dapat bonus kerangkanya gitu, kerangka TV-nya. Ini masih bisa kita pakai apabila nanti ada kerangka yang pecah, atau kita bisa kanibalin dari yang barang-barang lain gitu, bisa jadi satu TV lagi. Nah, ini kita bareng-bareng belajar ya, bukan sok pinter atau ya sok menggurui gitu, tapi ini kita berbagi, sharing. Ini harus hati-hati mengangkat LCD ini, karena panel ini memang tipis banget, dan di pinggir-pinggirnya itu yang saya pegang itu ada serat-serat halus. Oke, setelah kita ambil, kita singkirin ya. Nah, ini TV yang mau kita ganti panelnya yang tadi kita pecah. Kita mulai dari pembongkaran baut-bautnya.
ini TV sudah mulai kebuka dan itu kelihatan segitu doang ya untuk mainboardnya. Itulah TV sekarang, harga mahal, mesin kecil tapi canggih. Itu yang saya pegang itu adalah Tikon dan fleksibel. Nah ini bukanya juga harus hati-hati, jangan sampai fleksibelnya itu sobek. Tuh kita harus pelan-pelan, pakai perasaan, nggak usah terburu-buru. Nah itu kita cabut, itu ada pencetannya di pinggirannya itu. Nah itu kan bisa ketarik, kita pencet dulu baru kita tarik pelan-pelan. Nah di sini kita balik, kita ngebongkar apa ya, framenya itu ya, framenya apa itu namanya, kayak ya semacam mirip kayak bingkai gitu, frame lah kalau saya ngomong. Itu juga kita harus hati-hati bongkarnya, jangan sampai patah. Kita cari dulu alurnya, kita colok pakai test pen. Itu bisa kita congkel pelan-pelan, jangan dipaksa. Itu ada semacam pentolan-pentolan soketnya gitu. Nah, saya harap teman-teman perhatiin dan bisa untuk mengerjakan sendiri di rumah. Ini nggak perlu alat apa-apa sih, cuman obeng, test pen gitu aja. Nggak perlu ada ini tester atau segala. Kalau untuk LCD pecah beda dengan yang lain ya, seperti layar bergaris atau dia nggak ada gambar tapi ada suara, itu beda-beda lagi, nanti tutorialnya akan kita buatkan. Nah ini adalah Tikon. Tikon ini ada fleksibel halus lagi tuh, itu pakai plastik ya. Nah itu yang warna kuning kemasan itu jangan sampai sobek atau terkelupas, itu akan ribet untuk pemula karena sistem soldernya itu harus pelan-pelan. Nah ini kita angkat, ini tadi yang pecah ya, yang pecah tadi tuh kelihatan tuh pecahnya kayak pulau. Nah ini nanti kita yang akan kita ganti, kita singkirin dulu, kita ambil yang baru kita beli. Kita rapikan, kita ganjel, jangan sampai posisinya miring, takutnya nanti layarnya berat sebelah, retak, wah repot. Itu Tikon, kita balik ke atas, kita angkat, kita pastikan plastik kita buka, kita plastiknya kita buka, dan habis itu dilap ya, dilap pakai tisu belakangnya itu untuk ngilangin cairan lem-lem bekas plastik, sama kayak LCD HP gitu. Nah kita pastikan posisinya pas, karena di pinggiran-pinggiran itu kadang kalau bukan satu merek itu nggak pas, ada tonjolannya, tonjolan-tonjolan dikit gitu. Kalau memang dia nonjol mengganggu, sekiranya mengganggu, itu bisa kita gerinda, kita kikis gitu agar rata, agar masuk itu panelnya. Karena kalau pecah, waduh, gambar akan bergaris tuh yang saya pegang. Itu di situ tuh biasanya ada tonjolan-tonjolan. Nah, kebetulan ini ukurannya pas. Jadi langsung masuk aja gitu. Tapi kalau yang nggak pas, kita ya harus kerja ekstra, harus perhatikan pokoknya di pinggiran-pinggiran yang tonjolan-tonjolan itu harus pas, jangan sampai ada yang gelembung, karena di saat dipasang framenya itu nanti akan mengganggu, bisa pecah. Nah di situ yang harus hati-hati diperhatikan oleh teman-teman semua ya di sini. Kita mulai pemasangan framenya itu dilihat ya, nggak ada alat sama sekali sebenarnya, nggak ada alat sama sekali untuk memasang LCD, cuman butuh ekstra hati-hati. Saya yakin kalau teman-teman nyimak video ini dengan benar pasti bisa masang tuh. Nah kita pastikan semuanya sudah bunyi klek gitu ya,
bunyi glek. Nah ini fleksibel ketikon belum kita pasang. Nah itu kita mulai pasang pelan-pelan, jangan dipaksa, dilihat alurnya. Nah kalau udah kepasang enak tuh, karena yang tadi saya bilang ada kunciannya. Sebelum mencabut dan memasukkan harus kita tekan ya, kita tekan kuncian di pinggirannya itu. Nah setelah sudah masuk, di situ ada kunciannya biar tikonnya nggak lari kemana-mana. Kita rapikan, kita rakit kembali. Saya rasa pasti teman-teman bisa lah untuk ngerjain hal ini. Ini sebenarnya mudah, tapi karena teman-teman belum pernah, akhirnya ragu. Mungkin tutorial ini bisa membantu teman-teman yang di rumah yang punya TV rusak, pecah LCD-nya, bisa browsing, cari. Nah di situ ada nomor seri ya, nomor seri itu kelihatan, itu yang kotakan hitam ada putihnya. Nah di situ itu adalah kode TV. Apabila TV ini rusak, cari kodenya untuk mengganti. Entah itu mainboard atau power supply, bakal sama nanti dapatnya. Oke, kita pasang semuanya. Baut-bautnya jangan sampai tertinggal. Kebiasaan teman-teman atau kita waktu belajar dulu ya begitu, ada yang ketinggalan. Nah ini kita coba, TV sudah nyala ya, dan nggak ada masalah. Kita perhatikan benar-benar jangan sampai ada garis satu aja seserat benang, itu akan mengganggu, sangat mengganggu saat kita menonton TV tersebut. Oke teman-teman, dan TV ini sudah jadi, hasilnya sempurna, tidak ada masalah sama sekali. Ini semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Salam dari saya, Supri Teknik. Selalu berbagi ilmu, itu yang bermanfaat.